anak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Ulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 6 kedai, 1 unit sepeda motor dan mobil hangus terbakar di Parupua Tabing, Padang. Mencuri onderdil truk di gudang bengkel. Seorang residivis kasus pencurian kembali diringkus polisi di Padang. Puluhan botol minuman keras dan peralatan musik disita dari tempat hiburan malam di Payakumbuh. Mobil pemadam dari Dinas Kebakaran Padang bergerak menuju lokasi kebakaran di Kelurahan Parupua Tabing, Kota Tangah Padang pada Jumat sore pekan lalu. Karena lokasinya yang berada di pinggir jalan, petugas langsung bekerja memadamkan si jago merah yang tengah membara. Asap hitam membumbung dari 6 kedai yang terbakar. Kedai yang terbakar itu adalah kedai yang menjual buah-buahan, kedai pemasangan jok sepeda motor, kedai pangkas rambut, kedai perabot, apotek, dan kedai menjual barang harian. Api yang membesar membuat warga sekitar panik karena khawatir merambat ke kedai mereka yang letaknya bersebelahan. Beruntung 2 unit mobil pemadam kebakaran bisa dengan segera memadamkan api hanya dalam tempo setengah jam saja. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Selain membakar 6 kedai, api juga membakar 1 unit sepeda motor dan mobil yang terparkir di depan sebuah rumah. Jadi yang terbakar beberapa petak kedai, ada 6 petak, 5 petak rusak berat, 1 petak rusak ringan. Ada kendaraan 1 mobil terbakar dan 1 kendaraan roda 2. Kendaraan pemadam kebakaran ada 5 unit. Jadi di sini ada toko buah, ada toko pangkas, ada toko jok. Untuk kesulitan kami karena banyaknya masyarakat yang memenuhi area kebakaran, itu aja. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Data dari Dinas Pemadam Kebakaran Padang, sepanjang hari Jumat itu saja terjadi 4 kebakaran, yakni gudang, warung, dan pohon. Alfi melaporkan dari Padang. Selain di Padang, kebakaran juga terjadi di Padang Pariaman. Tepatnya di Nagari Seulayat Ulakan Padang Pariaman. 1 unit rumah hangus terbakar pada Sabtu malam. Peristiwa yang terjadi menjelang tengah malam itu mengagetkan warga yang sedang tidur pulas. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik itu dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan rumah, berikut peralatan rumah tangga dan perabotan yang ada di dalamnya. Penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Sedangkan 2 bocah yang sedang tertidur lelap juga berhasil dievakuasi warga dengan mendobrak pintu rumah. Api baru bisa dipadamkan sekitar 2 jam kemudian, setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Pariaman dan Padang Pariaman datang ke lokasi. Ada anak-anak Pak, 2 orang sekitar umuran 5 tahun dan 1 lagi sekitar 6 tahun yang cewek kan. Dibantu masyarakat pemuda beserta wali korong mendobrak pintu kamarnya supaya bisa dievakuasi, diselamatkan. Alhamdulillah bisa diselamatkan. Meski tak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Sedangkan penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Telah 3 tahun lamanya,
sejak gempa tanggal 25 Februari 2022 lalu. Hingga kini, ratusan murid SD Negeri 26 Talamau, Pasaman Barat, masih belajar di ruang kelas darurat. Padahal, ruang kelas darurat itu kondisinya telah rusak dan dindingnya juga banyak yang berlubang. Ruang kelas darurat itu terbuat dari baja ringan dan menggunakan dinding dari jenis GRC atau lembaran beton yang mempunyai serat kaca. Dan sebagian lagi dari triplek. Beberapa ruangan terpaksa ditempeli seng bekas untuk menutup lubang dinding kelas. Meski kondisinya memprihatinkan dan tidak layak lagi untuk dipakai, namun sekolah tidak punya pilihan lain. Kelas darurat itu masih digunakan guru dan murid untuk proses belajar mengajar. Anak-anak belajar di lokal darurat mulai habis gempa, lokal daruratnya dibangun. Jadi dari situ anak belajar. Kalau sekarang sih karena udah beberapa tahun ya kan, udah ada yang rusak, kemudian udah ada yang bolong, jadi seperti itulah kondisinya sekarang. Lokal darurat kalau sekarang kelas 1 sampai kelas 5. Ruang kelas darurat itu dipakai untuk proses belajar dan mengajar bagi murid kelas 1 hingga kelas 5. Sedangkan kelas 6 belajar di ruang kelas baru. SDN 26 Talamau sendiri telah mendapatkan bantuan bangunan kelas baru sebanyak 2 unit. Satu dipakai untuk kelas 6, satu lagi untuk kantor sekolah. Kasus ini menjadi bukti jika pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kurang memperhatikan pendidikan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Dua jemaah asal embarkasi Padang gagal berangkat ke Tanah Suci. Satu orang dari Kloter 13 dan berasal dari Solo, dan seorang lainnya dari Kloter 15 dan berasal dari Payakumbuh. Mereka berdua masuk dalam Kloter Sapu Jagat. Alasan gagalnya 2 orang jemaah calon haji asal Sumbar itu karena keduanya sakit. Berhubung mereka berdua tergabung pada kloter terakhir, maka tidak bisa digantikan oleh jemaah cadangan karena pengurusan visa memakan waktu. Kegagalan berangkat juga terjadi sebelumnya, yakni pada kloter 2. Seorang jemaah calon haji asal Pariaman yang sakit, namun posisinya bisa digantikan oleh jemaah cadangan lainnya karena masih ada waktu yang cukup untuk mengurus visa. Ada 2, kemudian di kloter 14 kemarin juga sakit ya, dirawat karena kita sudah di akhir pemberangkatan, kita tidak bisa lagi memproses cepat visa dan persyaratan yang akan dipenuhi oleh jemaah. Sementara di kloter sebelumnya ada 2 itu dari Padang Pariaman, tapi karena masih gelombang 1 di awal-awal itu bisa kita kejarkan untuk. Pada kloter terakhir ini, Pasaman mengirimkan 22 jemaah calon haji yang terdiri dari 14 perempuan dan 8 jemaah laki-laki. Kabupaten Pasaman berjumlah 22 jemaah, 14 jemaah perempuan, 8 jemaah laki-laki. Alhamdulillah kondisinya semuanya sehat. Stop servis, pelayanan 1 pintu, semuanya di sini. Alhamdulillah jemaah tidak lagi mencari di mana tempat ininya itunya, tapi jemaah sudah dikumpulkan pada suatu tempat. Ini adalah pelayanan yang terbagus yang dilakukan oleh Kementerian Agama bersama dengan stakeholder yang ada di embarkasi Padang ini. Di kloter terakhir atau kloter Sapu Jagat ini diikuti jemaah gabungan dari 17 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, kecuali Solok Selatan dan Mentawai. Robiham melaporkan dari Padang.